Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren teman-teman. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 7 November ya teman-teman, tahun 2021. Nah, kami lagi di kebun. Nah, di depan kami ini jenis bawor teman-teman ya. Jenis bawor usianya 2,5 tahun kalau yang ini. Ini dulu termasuk sulaman teman. 2,5 tahun. Nah, kondisinya seperti ini ya. Kita tengok ya. Daunnya banyak yang bertanya-tanya kenapa daunnya bisa mengkilat ya. Banyak yang bertanya-tanya kenapa tunasnya begitu sehat ya. Banyak juga yang bertanya-tanya kenapa pertumbuhannya cepat ya. Itu sebenarnya menjadi satu kesatuan teman-teman ya. Di tempat kami ya, munculnya tunas itu rutin, jadi bisa dipastikan bahwa setiap 3 bulan sekali itu di tempat kami tunas. Dan untuk yang jenis bawor ya, tunas kategori sehat itu adalah yang seperti ini teman. Ini tunas sehat teman-teman ya. Ini tunas sehat. Nah, rekor di tempat kami sekali memanjang itu bisa sampai 30 cm, 25 sampai 30. Itu rekor tunas memanjang ya. Nah, kalau banyak juga yang bertanya, Pak, kenapa daunnya bisa hijau? Nah, daun hijau seperti di depan saya ini teman-teman, indikasi bahwa klorofilnya, kadar klorofil di dalam daun itu tinggi. Daun yang hijau seperti ini. Nah, kalau ini daun muda. Ini masih baru mekar, daun mekar. Tapi kalau sudah usia 4 bulan, 5 bulan, itu daunnya akan berubah menjadi hijau seperti ini. Itu indikasinya adalah klorofil daunnya ya. Kadar klorofil daun itu tinggi teman-teman. Kadarnya klorofil daun tinggi. Itu bisa ditunjukkan, diperlihatkan dengan daun yang hijau seperti ini. Ini ya, hijau seperti ini. Itu klorofil daun tinggi teman-teman, dan mengkilat ya, mengkilat, daunnya mengkilat seperti ini. Apalagi kalau terkena sinar matahari ya, tambah mengkilat ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah, kalau ini kan baru bertunas, jadi daunnya hijau. Nanti kalau sudah agak tua jadi seperti ini. Nah, kebetulan kemarin kita lagi baru aplikasi mikro ya, kita aplikasi pupuk mikro. Nah, mikro kami gunakan Plant Catalyst teman-teman. Nah, nanti kita lihat lagi ya. Biasanya 10 hari setelah aplikasi itu daunnya hijau sekali ya, daunnya hijau teman-teman ya, daunnya hijau. Nah, kita coba keliling ya, kebetulan tunasnya hampir bersamaan. Nah, ini duri hitamnya juga lagi bertunas ya. Duri hitam kalau bertunas lagi seperti ini. Rekor di tempat kami sekali memanjang sampai 25 cm, dari 40 lah. Rekor kemarin pernah kami catat itu untuk si jenis uji ini ya, 40 cm teman-teman ya. Tunasnya sekali memanjang 40 cm uji. Nah, sebelah sana itu juga uji ya. Kita lihat, kita sengaja pagi ini kita keliling ya, sambil melihat-lihat ya, kondisi daun. Ini jenis uji teman-teman ya, uji. Ini barusan memanjang juga. Nih, sudah mulai muncul tunas ya, akan muncul tunas baru. Ini bawor barusan juga bertunas. Lah, ini lagi bertunas, tunasnya barusan mekar teman-teman. Nah, ini dari sini nih. Ini kalau kita ukur hampir 40 cm dari sini sekali memanjang ya. Si uji di tempat kami kondisinya seperti ini teman. Nah, semuanya ini bisa terjadi bukan secara kebetulan teman-teman. Semuanya direncanakan dengan baik. Nah, ini bawornya teman-teman bisa lihat kan, daunnya mengkilat, hijaunya hijau pekat. Nah, ini jenis bawor
tunasnya ini lagi muncul, ini tunasnya kayak gini teman. Ya, tunas kayak gini. Nah ini tunasnya seperti ini kayak gini. Teman-teman bisa lihat rata. Ya, ini lagi mau bertunas. Barusan kita pruning juga. Ya. Ini daunnya. Ya, kecukupan nutrisi, ya, kecukupan nutrisi makro mikro, ya, pohon kita jaga dari stres. Itulah yang membuat, ya, di tempat kami tunasnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ya. Teman-teman bisa lihat, tunasnya. Ini yang sudah mulai mekar. Teman-teman bisa lihat kayak gini. Ini jenis bawor. Ini jenis bawor, teman-teman. Ini yang barusan mekar. Nah, ini lagi bertunas, teman-teman. Lagi bertunas, teman-teman lihat ini. Ini tunas sehat ya. Sekali manjang kalau bawor itu rekor 30. Pernah kami catat 30. Kalau si uji bisa sampai 60. Nah, ini daunnya sudah mulai bermekaran kayak gini. Ini rutin teman-teman ya, di tempat kami 3 bulan sekali muncul tunas-tunas seperti ini. Ini nanti saya dipikir bohong ya, kita lihat. Ini dari sini teman-teman ya, ini dari sini. Ini coba panjangnya sudah berapa ini, dari sini dia muncul. Ini sudah hampir 30, ini bisa lebih nanti ya. Nah teman-teman harus jeli, di kebunnya harus kita amati teman-teman ya. Kebayang nggak kalau misalnya setiap 3 bulan sekali itu, nah tunasnya dari sini loh teman-teman, bayangin aja ya, dari sini ini ya sampai sini. Ini ada 30 lebih ini, belum panjang, bisa 40 ini, bisa 40. Inilah awalnya dari sini, ini jempol saya ini dari sini sampai sini teman. Nah teman-teman bisa bayangkan kalau pohon durian itu sekali bertunas panjangnya sampai 30 cm. Artinya apa? Dalam 1 tahun, itu diameternya bisa bertambah 2 meteran ya, dalam 1 tahun. Minimal 1,5 lah diameter. Ya kita tidak usah ngomong mulu bahwa sekali memanjang rata-rata 25, anggapnya 20. Kalau 20 kalikan 2, 160. Nah, 160 dalam 1 tahun. Ya, anggap aja 1,5. Ya, anggap aja 1,5. Nah ini juga lagi bertunas. Teman bisa lihat. Ini tunasnya, lihat. Ini tunasnya kayak gini nih. Ini bibit ini. Ini bibit ya. Tunasnya banyak yang bilang di tempat kami, ya kami menjuluki lah, bukan orang lain. Mengerikan tunasnya sekali muncul. Coba lihat. Tunasnya kayak gini. Ini lihat. Ini barusan kita potong pucuk, kita pruning. Ini gila ini. Ya kan? Ini tunas. Ya, kenapa bisa seperti ini teman-teman? Ya karena nutrisinya cukup tadi. Kita jaga jangan sampai stres. Nutrisi cukup. Ini terik teman-teman. Ya, situasi terik ya. Panasnya menyengat. Nah ini kalau kita nggak pernah aplikasi biostimulan, ya, kita nggak pernah aplikasi asam amino dan airnya tidak cukup, pohon stres. Tidak bisa seperti ini. Tidak bisa, teman. Tidak bisa bertunas seperti ini. Ini lagi mau muncul tunas. Lihat, teman. Tunasnya. Ini jenis bawor. Tunasnya kayak gini. Ini sebelahnya ini musangking. Ini musangking. Ya. Ini musangking. Ini teman-teman ya, nyengat ya. Paling temperatur mungkin sekitar 29. Ini tunasnya lihat.
Ini jenis bawor. Tunasnya teman-teman bisa perhatikan, ini jenis bawor. Ini panasnya luar biasa. Kalau teman-teman dalam situasi seperti ini ya, tidak pernah aplikasi biostimulan, tidak pernah aplikasi asam amino ya, pohon bisa stres teman. Pohon bisa stres. Jadi kalau stres, pohon kalau stres teman-teman itu nggak bisa bertunas. Akhirnya tunasnya, ada yang ngomong sama saya beberapa waktu lalu itu, tunasnya kok kering. Kenapa kok tunasnya kering? Ya salah satu sebabnya itu tadi teman-teman. Pohon dalam keadaan stres, tidak pernah ditanggulangi. Nah, contohnya gini, ini memang masih muda teman. Tapi karena panasnya terik, teman-teman bisa lihat. Ini. Teman-teman bisa lihat kondisinya seperti ini ya. Ini kalau kita biarkan teman-teman, kalau kita biarkan terus menerus meskipun itu daunnya masih muda, ini bisa stres. Nah di tempat kami tidak bisa stres, tidak bisa stres abiotik ya, stres karena faktor lingkungan, itu cuaca, terik matahari. Tuh teman-teman bisa lihat kayak gini, panas, terik. Perkiraan saya ini 29, padahal jamnya masih pagi. Ya. Pohon durian bisa stres, teman-teman bisa perhatikan, daunnya menunduk semua ya. Daunnya lihat, itu daun yang muda ini merunduk semua. Nanti kalau kita nggak tahu, oh iya ini daun muda, betul. Ya, daun muda. Tetapi kalau kita biarkan, ya, pohon bisa stres. Kalau stres nanti selanjutnya tunasnya biasanya kerdil. Tunasnya kerdil. Atau pucuk tunas itu kering. Nah, kalau sudah kering, kita memperbaikinya butuh waktu lama, teman-teman. Tidak bisa misalnya 1-2 bulan kita bisa memperbaiki, tidak bisa. Nih, teman-teman bisa lihat. Si UC daunnya merunduk semua. Saking panasnya ini. Ya, temperatur panas ini. Ya. Nah, kita teman-teman ya sebagai pekebun kita harus jeli. Kita harus jeli, teman-teman. Kalau enggak lolos. Jadi musim penghujan yang kita harapkan bisa mengalami pertumbuhan maksimal hilang begitu saja karena pohon stres karena cuaca begitu terik. Nih 2 minggu lalu kita aplikasi asam amino, mungkin minggu depan lagi biostimulan sudah. Nah, tunasnya seperti itu tuh. Ya, tunasnya tidak bibit, untuk pembesaran juga tunasnya mengerikan. Lihat. Nih, musangking lihat. Ya kan? Terik ini. Hati-hati ya, hati-hati. Ini warning. Lihat aja musangking daunnya. Ya. Ini musangking sebelah sini. Bawor relatif lebih tahan, teman-teman. Kalau itu si uci sebelahnya. Sudah daunnya merunduk. Ngelinting. Padahal sekarang ini paling perkiraan baru sekitar jam 8:30 pagi. Ini musangking. Ya. Kita sengaja touring di kebun kami melihat pertumbuhan tunasnya. Kebetulan pagi ini matahari begitu terik ya, begitu terik. Panasnya menyengat, ya, panasnya menyengat. Sehingga membuat daun durian tertunduk, lesu. Ini adalah pertanda ya, pohon durian ya, bisa mengalami stres kalau tidak segera
ditanggulangi dengan pemberian asam amino atau biostimulan, teman. Kalau air sudah cukup, teman. Cukup. Air di tempat kami cukup. Apakah itu air saja cukup? Belum. Belum, teman-teman. Belum. Air aja tidak cukup, teman-teman. Harus ada tambahan lagi. Upayanya adalah aplikasi seperti kami sharing di video kemarin, asam amino dan biostimulan. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa lihat ya. Daun muda yang sudah agak tua karena cuaca begitu terik ya. Ini kondisinya merunduk semua. Oke, teman-teman ya. Dari ujung timur Pulau Jawa, Dewani Duren berbagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.